High Grade Strike Freedom by Gauke dan kawan-kawan. Ya, jadi semenjak kemunculan dari si Gauke ini membuat gempar sih. Gimana nggak membuat gempar? Ini si Strike Freedom ini tuh udah datang dengan Wing of Light-nya teman-teman. Sedangkan dulu Bandai-nya itu saya harus beli Wing of Light-nya sendiri, efeknya sendiri. Dimana Bandai-nya itu yang full sama efek itu premium Bandai ya tentunya. Ini bisa sama Wing of Light gitu loh. Ini keren parah sih. Bahkan sudah terlihat dari runnernya itu, molding dari si Strike Freedom Gauke ini cakep teman-teman. Kita masih dapat stiker regulernya dan juga water slide decal ini. Dan juga ini stand base item full ya. Dan ini dia teman-teman, Strike Freedom by Gauke. Ini kita akan puter-puter kayak biasa dulu teman-teman, biar teman-teman bisa melihat bagaimana ini posisi detailnya dan lain-lain dari si Strike Freedom Gauke ini. Moldingnya cukup rapi ini, dan pewarnaannya loh teman-teman itu solid banget, nggak kayak yang punya Gau-Gau ya. Kalau Gau-Gau kemarin itu lebih glossy-nya kelihatan banget, dan ini tuh lebih mirip warna punya Bandai-nya ini. Nah, untuk membedakan punya Gau-Gau box artnya sama yang Gauke itu cukup gampang ini. Ini tulisannya itu beda teman-teman. Nah, ini nih pakai huruf Chinese gitu kalau punya Gauke. Kalau Gau-Gau masih ya kayak gitu. Dan dari sisi-sisinya tuh nggak banyak perbedaan. Nah, di depan saya ini udah ada Strike Freedom dari Bandai dan ini Gau-Gau dan tengah itu Gauke teman-teman. Nah, kita akan memulai dari mungkin kita bisa putar-putar dulu ya. Putar-putar bebarengan dari ketiga kit ini. Memang sebetulnya sih kalau menurut saya dari kamera kayak gini tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali nanti kalau kita udah bedah satu-satu dan ulik satu-satu. Ini dia, kita bahas Bandai dulu. Dan tentunya ini dari kedua bootlegnya itu ini jelas lebih ganteng detailnya. Dan ini part yang di dada itu teman-teman. Nah, kalau kita sentuh itu pasti tetap lepas, gampang saya lepas. Dan yang paling parahnya itu di backpack ya. Ini dulu tuh loose banget teman-teman. Ini sayangnya udah saya tebelin ini. Dan semenjak saya tebelin ini malah susah bukanya. Nah, itu teman-teman. Saya kasih cat apa ya dulu saya lupa. Nah, ini yang bagian buat menggeraknya itu juga udah saya tebelin, karena kalau nggak ditebelin itu bener-bener lus teman-teman. Makanya ya udahlah, dulu saya mikir langsung saya tebelin aja. Dan ini alhasil tidak jadi letoy-letoy atau gampang lepas kayak dulu, cuman malah lebih susah. Oh ya, dan di konektornya itu malah mudah lepas teman-teman. Nah, tapi untuk backpack sama punggungnya itu konektornya nggak saya tebelin. Nah, untuk artikulasi dari Strike Freedom Bandai-nya sendiri sih ini sebenarnya kalau dibilang loose itu juga enggak. Cuman kalau dibilang solid juga jelas enggak ya. Tetapi kalau untuk tangannya sendiri ini masih aman kalau buat menopang senjatanya si Strike Freedom ini. Tapi kalau mau sedikit effort sih ditebelin nggak apa-apa ya joynya biar lebih solid. Tapi kalau ngomongin soal detail jelas Bandai-nya lebih ganteng ya orang-orinya. Lanjut ke Gau-Gau teman-teman. Dan sebetulnya soal detail ini udah cukup cakep ya. Cuman asal gak dibandingin sama yang Bandai-nya aja. Dan ini part di dada itu, makanya Bandai-nya itu mudah lepas ya. Dan ini artikulasi bagian perut itu juga mudah lepas banget ini teman-teman. Ini harus memang ditebelin ini. Lalu untuk bagian artikulasi kaki ini sebenarnya nggak terlalu masalah. Ini ya mirip-mirip kayak Bandai gitu lah. Rada loose juga nggak solid juga. Lalu ini bagian sayapnya ini lebih baik dari Bandai kalau saya ngomong. Karena ini tuh mudah dilepas, tapi nggak loose kayak yang Bandai ya. Yang Bandai itu tadi saya nggak loose karena udah saya tebelin. Tapi ini di bagian sayapnya ini, nah untuk pergerakannya tuh halus banget teman-teman. Ini apa sih? Kepleh gitu loh kalau saya nyebut. Lalu di bagian ini konektornya ini mudah lepas juga. Ini memang harus ditebelin gitu teman-teman. Dan beberapa part tentu ada yang kurang bisa rapat masangnya ini. Armor pelindung tangan ini juga terkadang mudah lepas teman-teman waktu kita gerak-gerakin atau kesenggol dikit. Lalu ini kalau kita bandingin sama Bandai-nya ini jelas detailnya kalah jauh. Cuman kalau kita nggak ada masalah ya, karena ini sebetulnya cetakannya udah lumayan bagus, lumayan ya.
Cuman ya artikulasinya kayak itu tadi. Lalu ke Gao-Ke sendiri teman-teman. Ini dilihat aja udah kelihatan kokoh dan dadanya itu nggak kayak Bandai atau Gao-Gao tadi mudah lepas. Ini bener-bener cukup solid, kecuali perutnya itu. Perutnya juga sebenarnya nggak mudah lepas kayak Gao-Gao atau kayak Bandainya itu. Artikulasi kaki dan tangan punya saya ini aman teman-teman, nggak letoy-letoy. Ya seenggaknya walaupun nggak solid ini masih kuat menahan bebannya dan lebih baik dari punya Bandai dan Gao-Gao. Dan untuk sayapnya sendiri ini juga masih mending untuk artikulasi sayapnya. Cuman ini satu bagian birunya itu teman-teman, bagian sayap warna birunya itu teman-teman yang cukup disayangkan, ini susah untuk dilepasin teman-teman, bener-bener lepasnya susah. Cuman nggak semuanya juga sih, tapi ini hampir semua ini. Gimana sih, ini bener-bener susah banget. Ini lebih baik yang part birunya itu konektornya dikikis dikit aja biar nggak kesusahan kayak saya ini. Aksesoris ini ada dual beam rifle. Ini punya Gao-Ke dan kita akan bandingin punya si Gao-Gao. Nah, untuk punya Gao-Gao ini jelas terlihat kurang rapi tuh. Kalau dilihat kayak ada bercaknya gitu loh. Kalau punya si Gao-Ke itu kan walaupun nggak terlalu halus, cuman ini masih mending dari moldingan punya Gao-Gao. Lalu ini ada shield, energy beam shield. Punya Gao-Gao itu lebih buram teman-teman. Kalau punya Gao-Ke itu lebih ikut ke Bandainya, clear itu. Nah, kelihatan banget kan. Lalu ini untuk clear part beam sabernya ini masih ada bubble-bubble di dalamnya ini teman-teman. Oh, dan kita dapat tangan terbuka. Ini nih teman-teman yang ditunggu-tunggu. Kita juga dapat seperangkat wing of light-nya teman-teman. Kita nggak usah beli-beli aksesoris lainnya karena ini udah jelas udah menyiapkan si Gao-Ke ini. Lalu ini saya ada juga wing of light-nya dari ini merek mana ya, saya lupa itu. Itu udah lama banget saya beli teman-teman. Dan ini perbedaannya itu detailingnya teman-teman. Moldingnya itu beda. Itu lebih tembel kalau punya Gao-Ke. Dan punya Gao-Ke itu lebih kecil dari punya yang punya saya itu. Itu mereknya kalau nggak salah apa ya? Dan kita akan coba pasang satu aja sayapnya teman-teman. Ini part birunya kita buka banget dan ini tentu masih susah banget ini. Nah, ini kita pindah yang bawah. Lalu ini sebenarnya ada sistem kuncian teman-teman. Nah, seperti ini. Di ujung-ujungnya itu ada kayak part kecil buat mengunci di sayapnya Strike Freedom ini setelah jadi. Dan tentu karena ini bootleg ini masih ada celah-celah di bagian pemasangannya itu. Dan kita dapat satu lagi nih teman-teman. Stick ini kita colokin di lubang yang ada di clear part itu. Nah, kayak gini. Ini kita colokin di bagian birunya, cuman saya saranin jangan masuk-masuk banget karena nanti kalau udah masuk susah ngelepasnya. Nah, ini tinggal kita masukin ke situ. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Dan ini wing of light lama saya teman-teman. Ini metodenya sama kayak yang wing of light-nya Gao-Ke. Ada pengunciannya gitu. Saya lupa brandnya ya ini. Dan ini intinya nggak sama kayak Gao-Ke. Ini nggak ada part tambahan stick tadi. Jadi ya polosan sayap aja. Dan di ujung clear partnya bisa kita pasang si funnel dari Dragon Systemnya kayak gini teman-teman. Nah, oh iya, yang punya Gao-Ke tadi juga bisa teman-teman. Di ujungnya itu kita kasih funnelnya. Nah, bagian ujung itu. Jadi menurut teman-teman lebih worth it-an mana nih punya Bandai, Gao-Ke atau Gao-Gao nih Strike Freedom? Oke, sampai di sini episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan bangkainya dulu setelah habis beli Gao-Gao ternyata Gao-Ke muncul.